Karyawati PNM ditemukan tewas mengenaskan, isi percakapan dengan atasan terkuak. Seorang karyawati BUMN PT Permodalan Nasional Madani, PNM, bernama Hijrah, 19, tewas seusai menagih utang nasabah di Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, Sulbar. Hijrah ditemukan meninggal dunia pada Sabtu, 20 September 2025. Sebelum ditemukan tewas, ternyata Hijrah sempat berkomunikasi dengan atasannya melalui pesan WhatsApp. Dalam komunikasi tersebut, Hijrah sempat mengungkapkan ketakutannya terhadap nasabah yang ditagihnya. Kabupaten Pasangkayu adalah satu di antara kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Pasangkayu dulunya bernama Kabupaten Mamuju Utara, yang kemudian berubah nama menjadi Pasangkayu pada 2018. Kabupaten ini berada di bagian paling utara Sulawesi Barat, berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah. Adapun luas wilayahnya sekitar 3.043 km persegi, dengan jumlah penduduk kurang lebih 190.000 jiwa, berdasarkan data BPS 2023. Perekonomian di Pasangkayu didominasi sektor perkebunan, seperti kelapa sawit, dan kakao, kemudian pertanian, dan perikanan. Dikutip Tribun Lampung.co.id dari tribun-sulbar.com, Hijrah merupakan karyawati di perusahaan BUMN yakni PT Permodalan Nasional Madani, PNM, Cabang Lalombi, Sulawesi Tengah. Hijrah diketahui sudah hampir 1 tahun bekerja di PT Permodalan Nasional Madani, PNM, Cabang Lalombi, Sulawesi Tengah. Hijrah merupakan warga Desa Maponu, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Karyawati PT PNM itu sempat hilang kontak, setelah menagih di satu rumah di Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu. Sempat berkomunikasi dengan rekannya bernama Wizrah, pada Kamis, 18 September 2025, malam, Hijrah ditemukan tewas di tengah kebun, 2 hari setelahnya. Saat ditemukan, kondisi jasad Hijrah cukup mengenaskan, dengan hanya mengenakan pakaian dalam. Sejauh ini, belum diketahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Hijrah. Namun demikian, titik terang atas kematian Hijrah, perlahan mulai terkuak. Korban sempat menyampaikan ke rekan kerjanya, kalau ia takut karena dibonceng suami salah seorang nasabah yang ditagihnya. Wizrah mengungkapkan, Hijrah dibonceng suami nasabah untuk mengambil uang. Tetapi, jalan yang dilalui justru masuk ke kebun. Sejak saat itu, korban langsung tidak ada kabar. Nomor ponsel korban langsung tidak dapat dihubungi. Dia bilang takut, karena jalan dilewati malah masuk ke kebun, ungkap Wizrah, Jumat, 19 September 2025. Tetapi, kata Wizrah, korban tak menyampaikan suami nasabah mana yang membonceng.